semangat gitu loh. Jadi aku nggak mau dibawa manja. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Jadi makanya dari awal aku pertama kali jalan di Madinah semuanya itu sampai di Mekah, umroh pertama, umroh kedua, ada yang namanya umroh badal. Umroh badal itu adalah umroh kita umrohin keluarga kita yang sudah meninggal. Iya, betul. Jadi sebenarnya tahun lalu aku udah umrohin, tapi aku Kembali lagi di Cacapi. bikin happy. Suka-suka gue. Keren. Kompak semuanya, pasukan kompak, kita kompak. Keren. Amin. Ya udah, Duduk capung. capek. Oh, capung. Kalau capung bukan bahasa kita. Bahasa apa? Bahasa penonton. Yuk, Yuk, duduk. duduk. Oke. Kita ngobrol-ngobrol kali ya, Wak. Jauh banget. Lah kan di rumah. Dia, lu jangan begitu dong. Kenapa? Pembantu kita kan lagi kagak begitu lengkap. Lu mah pakai. Lah salah. Lu salah dong. Itu bukan di sini. Ya apa? Di sini. Lu makanya salah. Oke. Mak Lu doang mak. Nying, mak nying. jangan Apa? manggil Jenong. Apa, Jangan Ma? manggil dia emak dong di sini. Iya, nggak enak, gua kayaknya tua banget. Cantik. Nah, Jangan kakak. cantik. Apa? Oma. Wiramat. Oma. Sepantaran sama opa. Iya dong. Drop say. Iya. Bagus, penontonnya bagus. Habis Bagus pulang dari sini penontonnya. bala-bala ntar. Cakep. Penontonnya bedaknya pada tebal banget loh. Jenong. Wan. Nih, kita pengen dengar cerita. Kan Iya. kemarin ini semua juga tahu ya. Mungkin Iya. bukan cuma kita doang, mungkin pemirsa di seluruh Indonesia juga tahu kalau Emak kemarin tuh berangkat umroh. Iya, Bener ya? Alhamdulillah. Berangkat umroh. Terus Cerita itu, mohon maaf. ada yang lebih kenceng lagi mohon maaf. musiknya? Lu seneng banget main piano, gue tanya. Dengerin dulu. Lagi ngomong. pelan-pelan. Coba nadanya yang slow. Nadanya dari W ke C ya. WC. Coba dong. Mak, Gimana, jadi Mak? kemarin itu Berbagi pergi cerita. umroh lagi. Ini umroh yang ketiga alhamdulillah. Dan ini benar-benar memang sebuah panggilan kan, tadi rencananya kan kita semuanya kan. Betul. Ya, kita pengen pergi ke Eropa, pengen pergi umroh. Tapi memang ternyata ya Ayu kerja, Saskia kerja, akhirnya aku ambil kesempatan untuk umroh, untuk berdoa. Karena tahun 2016 ini aku pengen awali semua itu dengan hal yang indah-indah. Nah, langkah yang paling tepat adalah memang umroh. Dimana tahun 2016 ini aku lagi banyak cobaan gitu loh Yu, Saskia. Iya. Jadi pengennya sih ingin bersujud kepada Allah bahwa semoga ibadah aku ini semua doa-doanya itu dijabah sama Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya. Emang sebenarnya kita pengen tahu sih, penasaran gitu. Tujuan Emak tuh kesana. Oh, nih kita lihat foto-fotonya ya. Iya. Foto pas kemarin ibadah kesana ya, Mak ya. Iya. Sebenarnya tuh tujuan niatnya umroh tuh doanya tuh apa sih, Mak? Katanya dengar-dengar pengen cepet nikah. Cepet nikah. Cepet dapet jodoh karena udah dilangkah 2 kali, bener gak? Iya. Benar, Sama benar, adik. benar. Bener gak tuh kayak gitu? Itu benar, pengen banget nikah karena jujur udah menyendiri selama 2 tahun semenjak nggak sama Gaston kan. Tapi itu bukan yang utama, yang paling utama banget adalah aku bersyukur kepada Allah bahwa sampai umur sekarang aku yang ke-35 ini aku diberikan berkah. Dan aku juga berdoa juga kepada Allah untuk semoga kesehatan aku diangkat semua penyakit aku dan semoga tidak ada komplikasi-komplikasi lain. Amin. Dimatikan virus kansernya dan semoga aku bisa lagi berjuang. Kalau aku sekarang masih bisa berjuang sampai umur 35 tahun, aku mau berjuang lagi lebih lama lagi untuk keluargaku, untuk kalian semuanya, untuk menghibur masyarakat Indonesia. Amin, amin ya Allah. Nah, Mak umroh itu kan di sana Mak pakai kursi roda ya. Kenapa Mak capek apa gimana?
Tuh lu mah salah, gua nanya salah. Gua bilangin mak gua lu. Jenong. Jangan kayak gitu. Lu mesti nanyanya begitu. Nanya gimana? Mak kenapa umroh kemarin denger-denger katanya pakai kursi roda. Iya. Itu kenapa? Lu gak usah pakai bilang, lu capek ya mak? Gak apa-apa kita mah harus nauin ya. Iya, enggak mak, capek mak. Enggak Jenong. Kenapa, Jadi pakai kursi roda itu awal mulanya memang aku udah di standby-in karena kondisinya kan memang lagi nggak baik. Mereka udah standby dari alisan itu kursi roda itu dari awal. Tapi aku nawaituin ya Allah, kalau tahun lalu aja setelah aku 2 bulan pakai kursi roda selama di rumah sakit aja aku masih mampu berjalan, aku mau di tahun ini mampu lagi berjalan karena aku nggak mau nyusahin semua orang yang ada di sana. Aku mau orang-orang yang seperjuangan dengan aku, dengan mereka ketika mereka hidup dengan kanker itu harus semangat gitu loh. Jadi aku nggak mau dibawa manja. Ya Allah berikanlah aku kekuatan. Jadi makanya dari awal aku pertama kali jalan di Madinah semuanya itu sampai di Mekah, umroh pertama, umroh kedua, ada yang namanya umroh badal. Umroh badal itu adalah umroh kita umrohin keluarga kita yang sudah meninggal. Iya, betul. Jadi sebenarnya tahun lalu aku udah umrohin, tapi aku mau lagi, aku berdoa untuk papaku supaya siapa sih yang mau orang tua kita kenapa kan kita nggak mau ya kalau terjadi di sana atau bagaimana. Jadi aku berdoa ya Allah semoga papa aku diterima dan diberikan surga tempatnya, dan juga aku ngadu sama papaku bahwa ya banyak hal di sana yang ingin aku curhatin ke papa gitu di umrohnya ini. Dan setelah itu ternyata setelah umroh badal itu ada namanya umroh yang perpisahan. Jadi harus kita berpisah gitu loh. Kita harus berpisah kepada umroh perpisahan. Jadi harus habis jalan itu kaki aku udah bengkak banget. Aku tuh udah yang Allahu Akbar, ini yang bener-bener aku udah gak kuat lagi gitu. Jadi ketika udah 3 kali tawaf, 3 kali syai, ini momen yang aku gak kuat karena kan siang. Terus aku capek banget, aku udah mulai standby di masjid kan dari jam 4 kita berdoa sampai jam 8. Sampai jam 8 kita umroh gitu. Jadi dan posisinya memang capeknya, tapi aku nggak mau rasain gitu karena aku pengen papaku bahagia di surga sana. Jadi aku semangat, tapi ternyata badan ini berkehendak lain gitu. Jadi kaki aku sebelah kiri tuh bengkak dan akhirnya aku bilang sama Pak Ustadz aku mau disiramin air zam-zam gitu ya. Akhirnya aku disiramin air zam-zam. Pas habis disiramin air zam-zam, alhamdulillah bisa jalan lagi. Jadi aku bersyukur banget gitu bahwa akhirnya syai'nya selesai dan aku bisa umrohin papa, dan aku senang banget di situ Ayu. Alhamdulillah ya, karena berkat niat dari seorang anak yang tulus, mudah-mudahan semua doa emak di sana dijabah sama Allah, didengar, pokoknya semuanya dikabulin apa yang emak pengenin. Amin, insya Allah. Dan katanya nih Nong, kita punya cerita, katanya emak tuh ketemu sama anak kecil ya. Ya. Katanya dia tuh bilang, nanya sama emak, dia tuh salah satu penderita kanker juga. Pasien kanker ya? Pasien kanker, dan dia ngomong sama emak katanya, kakak kok kakak walaupun sakit tapi rambutnya nggak rontok, tetap kelihatan cantik, rambutnya tetap panjang gitu. Apa gara-gara itu emak sampai potong rambut sependek ini apa? Iya Ayu, Saskia, aku ketemu anak ini waktu itu tuh dia ada dua anak, dan semua rata-rata pasien kanker nanya sama aku, dan anak-anak ini nanya, ini yang bikin aku tuh tersentuh banget gitu bahwa Kak Jupe, emang Kak Jupe sakit? Kok nggak kelihatan? Karena aku kan public figure,
aku anak pertama, aku nggak boleh nunjukin kalau aku sakit. Kalau misal orang nggak mau tahu aku sakit, aku harus sehat. Kak Jupe rambutnya masih ada, masih panjang. Kak Jupe, karena Kak Jupe artis ya, rambut Kak Jupe masih ada. Terus karena Kak Jupe punya duit ya, rambut Kak Jupe masih ada. Di situ aku pikir, aku nggak mau egois gitu. Aku ngeliat anak-anak ini semua yang lagi berjuang dalam cancer. Karena sesungguhnya pasien-pasien kanker itu mereka butuh support dan dukungan. Dan aku nggak mau menari-nari di atas penderitaan mereka, bahwa mereka berpikir bahwa karena aku artis, karena aku punya duit, jadi obat aku lebih baik dari mereka. Aku nggak mau berpikir, mereka berpikir seperti itu. Jadi makanya aku langsung potong rambut aku ini untuk berbagi kepada semuanya. Siapa saja yang di luar sana yang lagi berjuang dalam cancer, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, semuanya yang lagi berjuang dalam cancer, yang ketika kalian menghadapi kebotakan, terutama perempuan yang mereka pasti bahwa menganggap rambut itu adalah mahkota. Ya, ini impian saya mau punya rambut panjang, ini impian semua orang wanita pengen rambut panjang dan dibilang cantik. Tapi menurut saya kecantikan sesungguhnya adalah di hati kalian semuanya, di hati semua perempuan. Jadi aku ngajak Ayu, ajak Saskia, semuanya yang ada di sini di Cecepi, bahwa kita tetap harus selalu support semuanya, para pasien kanker, beri mereka pelukan, dan juga selalu aku adalah survivor cancer yang selalu nggak akan pernah bosan-bosan berhenti untuk bilang sama kalian semuanya, ayo check up buat adik-adik semuanya di sana, untuk disuntik vaksin. Itu penting sekali untuk kalian mencegah kanker serviks. Oke, pokoknya kita sayang sama Julia Perez. Kita doain pokoknya yang terbaik buat Julia Perez. Pasti sehat. Amin. Dan harus selalu semangat karena masih banyak yang sayang. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Masih banyak keseruan-keseruan yang bakal hadir di Cecepi. Jangan kemana-mana, tetap di Cecepi. Bikin hati.